Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 54 sesi hari Selasa, Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer tahun 2026. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nur Fitriatin Javaria Putri dengan NPM 240 3220 1010. Perkenalkan, nama saya Aulia Bungasari dengan NPM 240320101002. Baik, jadi di sini kami mau menjelaskan mengenai PPT yang telah kami buat dengan hasil dari tugas besar kelompok kami. Baik, jadi di sini merupakan PPT dari kelompok kami, yaitu tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Bola di PT Zavariable Sport dengan software, yaitu menggunakan FlexSim. Lalu terdapat pendahuluan. Yang pertama di sini, PT Zavariable Sport merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis bola olahraga seperti bola futsal, bola voli, bola basket, bola handball, dan juga bola netball. Perusahaan menggunakan sistem produksi manufaktur dengan beberapa tahapan proses, mulai dari pemeriksaan bahan baku, pemotongan, pencetakan, perakitan, finishing, hingga quality control. Kompleksitas proses produksi tersebut berpotensi menimbulkan bottleneck, ketidakseimbangan kapasitas, dan tingginya waktu tunggu pada beberapa stasiun kerja. Untuk membantu perancangan dan evaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata, digunakan simulasi sistem diskrit atau discrete event simulation. Simulasi ini penting karena perusahaan masih berada pada tahap perancangan awal hingga diperlukan analisis untuk memprediksi performa sistem produksi dan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat terjadi. Melalui simulasi, perusahaan dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu proses produksi secara langsung. Software FlexSim digunakan dalam penelitian ini karena mampu memvisualisasikan aliran material, waktu proses, dan utilitas sumber daya secara rinci dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem produksi PT Variable Sport agar proses produksi menjadi lebih efisien sebelum implementasi nyata dilakukan. Lalu terdapat rumusan masalah. Yang pertama di sini bagaimana kondisi aliran material, waktu proses, dan kapasitas kerja pada setiap stasiun produksi PT Variable Sport hingga dapat diidentifikasi bottleneck dan idle time yang mempengaruhi efisiensi sistem produksi. Yang kedua, bagaimana penerapan simulasi discrete event simulation dengan FlexSim dapat membantu menganalisis performa sistem produksi secara menyeluruh sebelum diterapkan secara nyata. Bagaimana rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil simulasi dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu proses, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas output produksi di PT Variable Sport. Lalu terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kondisi aliran material, waktu proses, dan kapasitas kerja pada setiap stasiun produksi PT Variable Sport untuk mengidentifikasi bottleneck dan idle time yang menghambat efisiensi produksi. Lalu yang kedua, mengembangkan model simulasi discrete event simulation menggunakan FlexSim untuk menganalisis performa sistem produksi secara menyeluruh sebelum diterapkan secara nyata. Lalu ada yang ketiga, menyusun rekomendasi perbaikan berbasis hasil simulasi untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan waktu tunggu antar proses, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas output produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan informasi empiris tentang kondisi aliran material, waktu proses, dan kapasitas kerja pada setiap stasiun produksi di PT Zavoria Balsport. Dan yang kedua yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lini produksi berdasarkan dengan hasil simulasi. Dan yang ketiga yaitu memberikan panduan rekomendasi perbaikan proses produksi agar waktu tunggu antar proses berkurang dan kualitas output meningkat. Dan selanjutnya yaitu ada asumsi. Asumsi yang pertama yaitu setiap stasiun produksi dan operator bekerja sesuai kapasitas dan prosedur yang normal. Dan yang kedua, data waktu proses dan kapasitas stasiun yang diperoleh representatif dan kondisi operasional umum.
Dan yang ketiga, model simulasi Flexim dianggap valid dan mencerminkan kondisi nyata lini dalam produksi. Dan selanjutnya ada desain perusahaan, yang dimana deskripsi perusahaannya yaitu PT Savaria Sport adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi perlengkapan olahraga, yang dimana perusahaan ini itu memproduksi berbagai jenis bola seperti futsal, voli, basket, handball, dan netball. Tujuan utama perusahaan ini yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi serta kualitas dan jumlah output, mengurangi waktu tunggu, meminimalkan hambatan produksi, serta mengoptimalkan kapasitas kerja pada setiap stasiun produksi. Dan selanjutnya yaitu ada visi perusahaan, di mana visi PT Savaria Ballsport adalah menjadi perusahaan manufaktur bola olahraga terkemuka di Indonesia yang memiliki proses produksi efisien, pro- produk yang berkualitas tinggi, kepuasan pelanggan, mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, inovatif, presisi, dan berstandar profesional untuk mendukung perkembangan olahraga, voli, futsal, basket, handball, dan netball di tingkat nasional maupun internasional. Dan selanjutnya yaitu ada misi perusahaan. Misi dari perusahaan ini yaitu yang pertama memproduksi bola olahraga dengan kualitas terbaik melalui proses produksi yang terstandarisasi dan berorientasi pada ketelitian. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien sistem produksi untuk menghasilkan produk yang kompetitif dan bernilai tinggi. Dan yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan melalui kualitas produk dan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, mendukung kemajuan olahraga melalui penyediaan perlengkapan olahraga berkualitas bagi masyarakat dan atlet. Dan yang kelima, memperluas pemasaran produk hingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Lalu terdapat logo perusahaan. Nah, berikut merupakan penjelasan dari logo perusahaan tersebut. Logo PT Zafore Sport mencerminkan semangat olahraga, profesionalisme, dan kualitas produk. Warna biru melambangkan kepercayaan dan profesionalisme, sedangkan warna putih dan silver menggambarkan kualitas serta standar produksi yang modern. Simbol api obor menunjukkan semangat dan motivasi perusahaan, sementara siluet manusia menggambarkan energi dan aktivitas olahraga. Simbol bola basket dan bola voli menandakan perusahaan bergerak di bidang produksi bola olahraga. Bentuk lingkaran melambangkan persatuan, kesinambungan, dan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas produk dan hubungan baik dengan pelanggan. Lalu terdapat desain sistem produksi. Nah, berikut merupakan alur produksi bola di PT Zafora Sport dimulai dari source sebagai kedatangan bahan baku, kemudian menuju highway untuk proses pengumpulan bahan dan dilanjutkan ke prosesor pada pemeriksaan kualitas. Setelah itu material dipindahkan menggunakan transporter menuju proses pemotongan bahan panel dan penyimpanan sementara menggunakan rack sebelum dilakukan sortir jenis bola seperti futsal, volley, handball, dan netball. Selanjutnya, material memasuki proses inti produksi seperti pencetakan logo, penjahitan panel, pemasangan karet dalam, penguncian jahitan, pengeleman dan pres bola, pemeriksaan akhir hingga finishing yang dimodelkan menggunakan prosesor. Selama proses berlangsung digunakan operator dan transporter untuk membantu aktivitas produksi dan perpindahan material. Tahap akhir produksi ditunjukkan dengan sync sebagai keluarnya produk jadi dari sistem simulasi. Lalu, ada data dan asumsi simulasi. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Terdapat beberapa aktivitas kegiatan dan waktu yang diperlukan dengan data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama terdapat data waktu proses kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data layout pada lantai kerja, dan yang terakhir data material handling. Nah, berikut merupakan data waktu pengamatan pada setiap tahapan-tahapan eh, pada pembuatan bola di PT Zaforia Bali itu terdapat data waktu pengamatan pemeriksaan kualitas atau QC sebagai berikut untuk waktu pengukurannya. Lalu yang kedua ada data waktu pemotongan bahan panel. Nah, terdapat juga data waktu pemilihan panel bola, data waktu pengamatan pencetakan logo dan desain, data waktu pengamatan penjahitan panel bola.
Lalu, terdapat data waktu pengamatan pemasangan karet dalam bola, pengamatan penguncian jahitan bola, dan pengamatan pengeleman dan peras bola. Lalu, terdapat data waktu pengamatan pengisian angin, data waktu pemeriksaan kebocoran bola, dan juga data waktu pengamatan finishing bola. Nah, berikut merupakan tahapan penelitian yang telah digambarkan sebagai flowchart, yaitu terdapat yang pertama mulai, lalu ada studi literatur, lalu terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, identifikasi, dan asumsi-asumsi. Lalu terdapat juga pengumpulan datanya, serta pengolahannya, dan juga menggunakan software apa, yaitu menggunakan software Reflexim. Lalu terdapat verifikasi validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran, lalu selesai. Oke, kemudian di sini akan dilanjutkan dengan running software. Oke, baik. Di sini saya ingin merunning menggunakan software Flexim yang sudah ditentukan oleh ASLab Laboratorium Praktikum Simulasi Komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Hmm. Nah, baik. Tadi sebelum ada tampilan ini itu tampilan untuk memilih new model. Nah, setelah kita masuk ke sini, sebentar, kita pilih ini tetap second, meter, liter, dan di sini untuk model start time-nya jam 8 karena pada perusahaan yang kelompok kami ambil itu jam operasionalnya emang mulai jam 8. Langsung oke. Nah, di sini merupakan tampilan utama dari software Fleximnya. Langsung aja kita tata untuk tools-tools. Yang pertama, kita masukkan search sebagai kedatangan bahan baku. Kita ganti namanya kedatangan bahan baku. Kita tata terlebih dahulu aja, nanti tinggal kita masukin input-inputnya. Terus kemudian kita masukkan boleh satu, kita ganti namanya jadi pengumpulan bahan. Nah, di mana kita menghubungkan dari kedatangan bahan baku ini itu kita pakai transporter. Supaya transporter ini itu jalan. Kemudian kita masukkan ke yang kedua sebagai persiapan pemeriksaan kualitas. Oke. Nah, di sini juga menggunakan rak, yang dimana rak ini itu berfungsi untuk penyimpanan sementara. Sebentar, kita ganti jadi 90 derajat. Oke. Kita lebarin ukuran raknya. Raknya taruh di sini aja. Kemudian kita tambahin transporter juga sebagai alat untuk mengirim bahan baku supaya ada simulasi jalannya. Oke. Kita hubungkan nanti saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses yang pertama, yaitu kita ganti namanya pemeriksaan kualitas. Nah, dari VV ini ke ini itu ada transporter lagi. Nah, terus selanjutnya kita pakai conveyor. Nah,
tata terlebih dahulu. Untuk konveyornya segini, ini cukuplah. Oke, terus kita pasang W-nya di sini. Untuk W-nya kita ganti namanya menjadi persiapan pematangan bahan panel. Nah, oke. Nah, dari prosesor ke konveyor ini kita pasang robot, di mana robot ini nanti itu memindahkan barang dari prosesor ini ke konveyornya ini supaya ada simulasinya. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses yang selanjutnya. Sini kita taruh prosesornya, ganti menjadi pemotongan bahan panel. Nah, di mana dari wifi ke prosesor ini itu kita hubungkan menggunakan transporter. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita wifi lagi, kita ganti namanya menjadi persiapan pemilihan panel gelap. Ya, kemudian kita masukkan proses yang selanjutnya, yaitu ada pemilihan panel bawah. Nah, yang dimana dari VV ke pemilihan panel pola ini itu juga pakai transporter. Kemudian di sini kita coba tambahkan operator supaya nanti dari pemotongan bahan ini bisa dikirim ke persiapan pemilihan panel bola. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tambahkan conveyor lagi. Bentar, kita atur terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Oke. Nah, dari ini kita tambahkan robot. Kemudian kita tambahkan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Ini kita agak batasin supaya bisa untuk ini kita ganti namanya menjadi penyimpanan sementara. Nah, yang dimana penyimpanan sementara ini karena ingin masuk ke sortir yang nanti bisa dibuat percabangan 5, yang dimana percabangan 5 itu dari jenis bola yang kita ambil. Nah, jenis bola yang kelompok kami ambil itu ada voli, basket, futsal, handball, sama netball. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Sini kita tambahkan robot juga. Ini arahnya kita ganti jadi 90 derajat. Oke. Oke, baik, yang selanjutnya di sini kita akan buat lagi sebelum masuk ke percabangannya. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi persiapan sortir bola. Persiapan sortir. Kemudian kita di sini untuk melakukan simulasi perpindahan barangnya kita pakai operator. Terus di sini untuk percabangan sortirnya kita pakai kurva, yang dimana kurva ini nanti terdapat 5 percabangan. Sebentar, kita atur terlebih dahulu. Oke, kurva conveyor.
Susah. Oke, ini percobaan yang pertama. Coba banget. Empat. Hmm. Kurang dikit. Oke. Untuk satunya bisa lebih. Oke. Nah, di sini sudah ada 5 percabangan. Bentar. Ini kurang mundur. Nah, oke, baik, di sini udah ada 5 percabangan, yang dimana percabangan ini nanti setiap percabangan kita pasang prosesor. Kita pasang prosesornya dulu untuk 5 percabangan ini. Nah, dimana prosesor ini tuh sebagai sortir per jenis bolanya. Turunin dulu. Pepetin, kita pepetin aja biar kelihatan bagus aja. Nah, pas. Kita rapi-rapiin dulu. Oke, baik. Setelah semua prosesornya udah terpasang, kita ganti namanya dulu di sini sebagai sortir bola futsal. Bola voli, kemudian terus yang ketiga yaitu sortir bola basket, yang keempat yaitu sortir bola handball, yang kelima sortir bola netball. Nah, setelah sudah terpasang semua sortir prosesornya, kita pasang sebagai penyimpanan sementara dari hasil sortirannya tadi. Pasang untuk kelima-limanya.
Nah, kita ganti jadi namanya bahan bola, bahan bola hujan. Kemudian ini bahan bola voli, bahan bola basket, bahan bola handball, dan yang kelima yaitu bahan bola netball. Nah, dimana dari menghubungkan dari prosesor ini ke bahannya itu kita menggunakan operator. Kita di sini menggunakan 5 operator untuk setiap jenis bolangan. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya dengan menggunakan bukit terlebih dahulu. Di sini ingin gedein ke sini. Mungkin dikit nih. Karena di sini merupakan penyimpanan bahan sementara untuk persiapan proses intinya. Yang dimana proses inti ini itu yang dimaksud setelah bola itu disortir, maka prosesnya itu akan mencar sendiri. Jadi untuk jenis bola ini sendiri, jenis bola ini sendiri, maka tidak akan jadi barang lagi gitu. Tetapi di mana proses ini itu masih di satu tempat tapi beda jenis bolanya. Yang selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke prosesnya menggunakan prosesor. Untuk prosesnya itu kita ganti jadi percetakan, logo, dan desain. Nah, dari proses persiapan penyimpanan bahan ini ke percetakan logo desain itu kita pakai operator. Kemudian untuk ke proses selanjutnya kita pasang VI terlebih dahulu. Kita ganti namanya menjadi persiapan penjahitan panel bola. Kemudian ke prosesnya menggunakan prosesor. Prosesnya yaitu penjahitan panel bola. Kemudian kita tambahkan VI lagi, yaitu ini tuh persiapan pemasangan karet. Kemudian prosesnya 120, kita ganti jadi 120. Kemudian kita pasang view-nya. Untuk prosesnya selanjutnya kita ganti namanya menjadi persiapan pengujian jahitan panel jahitan bola. Kemudian untuk prosesnya sini kita ganti jadi 90 derajat supaya arahnya bisa sejajar. Kita ganti jadi pengujian jahitan bola. Kita pasang video lagi. Kita ganti namanya jadi
persiapan pengeleman dan prosedur. Masuk ke prosesnya, kita ubah lagi jadi 90 derajat. Prosesnya yaitu pengeleman. Di sini kita tambahkan conveyor. Terus ini cukup. Baiknya kita tambahkan robot di sini, dimana robotnya itu kita ganti jadi 270 derajat. Kemudian kita tambahkan VW di sini untuk ke proses selanjutnya, dimana di sini juga kita tambahkan robot untuk memindahkan dari conveyor ke VW-nya ini. Kemudian kita masukkan multiprosesor, karena di sini terdapat dua proses yang saling berhubungan. Ini kita balik dari 180 derajat. Nah, untuk namanya kita ganti menjadi pemeriksaan, dan untuk proses 1 itu namanya sebentar. Untuk proses 1 itu namanya pengisian angin. Kemudian kita tambah untuk proses 2 nya itu proses 2 nya pemeriksaan berjalan. Pemeriksaan berjalan. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada 2 proses pemeriksaannya. Kemudian pasang VW lagi untuk penyimpanan sementara bahan, yang dimana kita masukkan namanya sebagai persiapan finishing bola. Nah, dimana persiapan finishing bola ini kan tadi dari beberapa bahan yang juga menjadi satu. Nah, untuk finishing ini kita pakai kombiner, dimana kombiner ini dari beberapa banyak komponen kita gabung menjadi satu untuk persiapan pengiriman, yaitu menjadi satu jenis bola. Untuk kita balik juga jadi 180 derajat. Untuk kombinernya ini kita ganti namanya menjadi finishing bola. Finishing ini kita tambahkan conveyor. Nah, jadi kita tambahkan VW untuk ke proses pengirimannya. Untuk proses pengiriman ini itu menggunakan sink. Nah, untuk sinknya kita ganti juga menjadi 180 derajat. Nah, ini kita ganti namanya menjadi persiapan pengiriman. Dan untuk sinknya kita ganti menjadi pengiriman bola. Nah,
kita masukkan dulu untuk operator dan transporternya. Untuk percetakan logo dan desain ini kita pakai operator aja. Kemudian untuk penjahitan panel bola ini kita pakai operator juga. Untuk sebentar, ini belum kita ganti, ini itu tadi sama dalam. Nah, dan untuk pemasangan karet dalam ini kita juga menggunakan operator aja. Terus ini ya, ini kemudian juga pakai operator. Kemudian nggak bisa. Untuk pemeriksaan kita pakai operator juga. Nah, untuk persiapan finishing bola ini kita pakai transporter aja, karena pasti bahan yang dikirim itu jumlahnya banyak dan bercabang kalau di dunia nyata, makanya kita pakai transporter aja. Kemudian itu udah bener. Di sini kita tambahkan robot sebagai penyalur dari kombiner ke konveyornya. Terus guys, untuk persiapan pengiriman bola atau casingnya itu kita pakai transporter. Yang selanjutnya langsung aja kita sambungin dari operator maupun dari prosesor maupun dari VW-nya, kita sambungin semuanya. Oke, sebentar. Nah, oke. Untuk menyambungkan ini, kalau transporter itu kita menggunakan yang S atau connect center port. Kalau yang ini menghubungkan semua prosesnya itu kita menggunakan yang A atau connect object. Oke, langsung kita sambungkan aja. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kita sambungkan semuanya. Untuk konveyor ini kita sambungkan untuk semua jalurnya. Yang semua jalurnya kita hubungkan untuk konveyor ke prosesor ini. Oke, kemudian prosesor ke penyimpanan bahan sementara atau PW-nya. Ini kita gabungkan jadi satu di sini. Kita gabungkan semuanya dari penjahitan panel bola, pemasangan karet dalam, kemudian jahitan bola, ini untuk konveyor ke PW ke pemeriksaan, persiapan finishing bola, kemudian konveyor ke persiapan pengiriman bola. Nah, oke, untuk connect objeknya udah selesai semua. Sekarang kita hubungin untuk yang transportnya. Untuk transportnya kita menggunakan connect center port yang S. Kemudian di sini transporter satu ini kita hubungkan ke source-nya. Kemudian untuk yang transporter 2 ini kita hubungkan ke sini, dan transporter 5 kita ke rak. Terus untuk yang transporter 4 ini kita hubungkan ke pemeriksaan kualitas dan VW-nya. Terus untuk transporter 5 ini kita hubungkan ke persiapan pemotongan bahan panel, dan untuk operatornya ini, operator 1 kita hubungkan ke pemotongan bahan panel, dan transporter 6
kita hubungkan ke persiapan pemilihan panel bola. Terus untuk operator 2 kita hubungkan ke penyimpanan sementara. Terus nah, untuk operator bersortir ini kita hubungkan ke prosesornya. Ya udah, data reflect. Dan untuk operator 8 ini kita hubungkan ke persiapan proses inti. Untuk operator 9 kita hubungkan ke percetakan dan persiapan penjahitan bahan panel. Dan untuk prosesor 10 juga sama, ke penjahitan bola panel dan persiapan pemasangan karet dalam. Dan untuk ini juga sama, ke pemasangan ban dalam dan persiapan pengujian jahitan bola. Untuk ini juga sama, dari pengujian jahitan bola ke persiapan pengereman dan press bola. Nah, untuk robot ini juga kita hubungkan untuk operator ini kita hubungkan ke pemeriksaan. Untuk transporter ini kita hubungkan ke persiapan finishing bola. Dan untuk robot juga sama, kita hubungkan dari kombiner ke conveyor. Dan untuk transporter ini yang terakhir kita hubungkan ke persiapan pengiriman. Udah semua. Tadi yang robot ini lupa belum sambung ini, sambung situ sama sambung ke sini. Untuk semua robot juga sama, disambungin sini sama disambungin sini. Terus itu ini belum. Untuk terus. Nah, oke, ini semua udah disambungin. Tinggal kita masukkan input-input untuk semua prosesnya, mulai dari source, VW, prosesor, combiner, sync, dan maupun transporter maupun operatornya juga kita atur. Sebentar. Oke, sebelum itu kita masukkan input-input untuk semua prosesnya terlebih dahulu aja. Ini kita bagi jadi 2 dengan Excel. Ini sudah ada data untuk waktunya. Nah, yang dimana kita masukkan untuk semua waktu ini ke prosesnya. Untuk proses pemeriksaan kualitas, kita pilih statistik expert fit. Kemudian ini kita hapus. Ini kita pindahin aja. Kemudian kita masukin namanya ketik pemeriksaan kualitas, pemeriksaan kualitas. Kemudian pilih fit distribution to date, klik OK. Nah, kalau sudah muncul datanya di sini, kita pilih analyze. Kemudian kita salin datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke sini lagi, kita pilih enter data, enter eject data value, kemudian apply, kemudian kita pilih paste, kita pilih OK, kita yes aja. Nah, di sini sudah muncul datanya, kita down, kemudian pilih yang model automated fitting. Nah, di sini sudah muncul untuk relative evaluation-nya, yang dimana untuk evaluation-nya itu dinyatakan good, dengan absolute evaluation-nya itu model 1 yaitu beta. Kita down aja, kemudian kita langsung masuk ke application, kita pilih yang simulation representation, kemudian kita pilih flexing, ini garing, terus kita pilih apply. Nah, di sini yang ini kita salin, kita copy. Nah, kita masukkan ke proses time-nya, kita custom. Nah, di sini kita edit jadi get stream ulang current. Kurangnya ini 2 kali ya. Terus kita pilih apply, kemudian apply. Nah, ini datanya sudah terinput. Kemudian untuk proses seterusnya caranya juga masih sama seperti itu. Sini kita copy aja namanya, paste. Terus statistik expert fit, maaf.
Hmm, kita langsung masuk aja ke sini lagi. Kita down. Hmm, kemudian langsung kita pilih new, kita hapus. Terus kemudian kita langsung masukkan yang tadi di proses kedua, pilih analyze, kita copy data untuk proses kedua yaitu pemotongan bahan panel, kita pilih enter data, kita pilih enter atau edit data value, kita paste, kita oke, pilih yes, pilih done. Kemudian di model automatic fitting udah good, kita pilih done. Langsung ke application simulation representation, pilih yang vaccine. Ini untuk semua cara masukkan datanya sama semua untuk semua prosesnya. Oke, kalau udah langsung aja kita copy ke sini. Ini juga sama, kita edit jadi get stream kurung alarm, play oke. Oke, ini kan caranya sama semua, langsung aku cepetin aja teman-teman. Proses yang ketiga yaitu percetakan logo dan desain, cara yang sama. Yes. Pemilihan panel, kemudian penjemur bola. Kemudian untuk pemasangan karet dalam, pemasangan karet dalam, pemilas. Untuk pengujian jahitan bola,
enter data, play, password, oke, yes, untuk automatic fitting, application, simulator presentation, selection, oke. Untuk pengalaman dan Fastella, kita salin datanya ini sama harus biar satu, oke, password, oke, yes, dan automatic fitting, dan application, simulator presentation, selection, oke, satu, kemudian masuk ke section. Belum bekerja, belum. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan. Kita salin aja, mudah kita dengan pengisian angin. Untuk yang multiprosesor ini juga masih sama caranya. Kita masuk ke expert, dan kita dulu pilih new, dan terus masukkan nama yang pengisian angin pada pemeriksaannya. Kita salin datanya kita masih sama, analyze untuk data, enter, apply, paste, oke, pilih yes, pilih done. Untuk model automatic fitting, kita pilih done, kita pilih simulation representation, kita reflection, apply, kita salin, kita masuk ke reflection. Nah untuk ini kita proses time nya kita ganti pakai yang kita salin tadi, kita ganti column, kita edit jadi batch stream column. Oke, sekarang yang pemeriksaan kebocoran, kita salin namanya, caranya juga masih sama, kita pilih new, terus oke, kita pilih analyze, enter data, nanti edit data value, apply, kita pilih paste, kita pilih oke, kita pilih yes, done, kita pilih automatic fitting, kita pilih juga, kita pilih application, simulation representation, kita pilih reflection, apply, ini kita salin, kita masuk ke reflection, kita masukkan, kita edit jadi batch stream, untuk proses yang terakhir yaitu pada finishing bola. Kita sambung. Ini masukkan nama nya tadi, kita oke, kita salin ke datanya, dan ketika udah disalin kita pilih enter data value, paste, oke, kita pilih yes, done, kita pilih model automatic fitting, kita pilih done, kita pilih simulation representation, pilih reflection, kita pilih apply, sini kita copy datanya, pilih done, kita masuk ke reflection, kita ganti untuk proses time nya, ini kita edit jadi column, batch stream. Oke, dia ada kesalahan dikit. Jadi untuk data input waktunya sudah saya input di semua prosesnya. Sebentar, ini saya pindah dulu. Untuk itu kita bakal mengedit di bagian kedatangan bahan baku, EQV-nya untuk kapasitasnya
kemudian kita bakal coba ngerunning juga. Oke, sebentar. Oke, boleh untuk kedatangan bahan baku. Masukkan inputnya. Kita melakukan space dan kita langsung aja, jadi kita lakukan 50. Jadi nanti sehari itu datang 2 kali sebanyak 50. Jadi sehari itu datang 100. Kemudian workflow ini kita pilih yang ketiga. Kita pilih jadi 5 case karena terdapat 5 jenis bola. Kemudian pilih triggers, pilih tambah, pilih data, pilih set item by percentage, kemudian pilih tambah sebanyak 5, kemudian masukkan percentage dari studi kasusnya banyak 23, 13, 30, 27, dan 7. Terus tambah lagi, kemudian set label, kita pilih, kita ganti menjadi produk. Jadi play, kita tambah lagi, kemudian kemudian color by base kita tambah jadi 5 juga. Ini kita warnanya ganti jadi green, purple, red, dan yellow, dan blue. Nah, ini nanti output atau bahan baku yang keluar ada 5 jenis warna, yang dimana nanti warnanya ada hijau, ungu, merah, kuning, dan biru dengan sesuai percentage tadi masing-masing. Oke, kalau udah oke. Setelah itu kita atur waktu kerjanya, yang dimana kerjanya itu sebesar jam 8, dari jam 8 pagi hingga jam 16 siang, 16 sore. Terus kemudian itu deadline-nya oke, ya udah oke. Ketika sudah, kita atur jam istirahat karyawannya, ini dimana kita pilih dari terserah, pilih yang prosesor mana aja, kemudian kita pilih breakdowns, dan pilih add mutant table, kemudian kita pilih table, terus kita pilih yang daily repeat, kita pilih jam 12, kita tarik karena dari jam 12 siang hingga jam 13 siang itu merupakan jam istirahat, yaitu sebesar 1 jam. Sebentar, kita atur terlebih dahulu. Oke. 1 jam lebih 10. Oke, durasinya sudah 1 jam, kemudian kita apply, kita oke. Ini dimana kita sudah setting waktu istirahat untuk karyawannya. Di sini kita setting untuk kilonya semuanya, kita masukin maximum kontennya sebanyak 10 dengan target bench size-nya dari aja 2. Terus untuk use transportnya kita nyalain karena memang ada transporter. Terus ini juga semuanya samain 50 performance bensinnya, use transport, oke. Semuanya seperti itu.
Oke, untuk jam istirahat tadi itu kita pilih yang edit supaya kita bisa memastikan semuanya yang bakal nggak bisa jalan atau emang berhenti. Kita pilih tambah, kita masukin aja source, bench, transporter, prosesor, robot, operator, combiner, function. Kita pilih select, kemudian apply, kita pilih OK. Nah, oke, nanti ini untuk semua prosesnya bakal berhenti ketika jam 12 siang sampai jam 13 siang untuk waktu istirahat. Dan untuk semua ini sudah saya lakukan semua, sudah transportnya sudah diaktifin. Kemudian kita bakal edit pakai walls supaya rapi, bagus. Jadi langsung aja. Oke, ketika sudah dipasang wallsnya, kita bakal kasih warna untuk wallsnya, kasih warna merah aja. Kemudian untuk pagarnya ini kita kasih warna hitam. Tuh, sesuaiin untuk semuanya. Oke, baik, untuk semuanya bisa disesuaikan aja. Ini merupakan simulasi dari machine learning yang sudah saya buat. Lihat. Ini aja kita agak percepat ya. Nah, oke, baik, machine learningnya udah selesai. Yang dimana pada proses pembuatan bola ini itu output yang dikirim yaitu sebanyak 17 bola. Nah, 17 bola ini merupakan jenis dari kelima itu. Jadi pengirimannya itu random tuh. Pokoknya antara 5 jenis bola.
Oke, baik, sekian itu saja running yang bisa saya berikan. Ya, selanjutnya yaitu ada model konseptual yang dimana ada activity cycle diagram atau ACD yang dimana untuk prosesnya itu yang pertama ada kedatangan bahan baku, kemudian ada pemeriksaan kualitas, pemotongan bahan panel, pemilihan panel bola, pencetakan logo dan desain, penjahitan panel bola, pemasangan karet dalam bola, penguncian jahitan bola, pengeleman dan pres bola, pengisian angin, pemeriksaan kebocoran bola, finishing bola, kemudian akan dikirim ke gudang. Dan kemudian ada model simulasi. Berikut merupakan hasil simulasi atau desain yang kita buat menggunakan software Flexsim. Sini ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri, berdasarkan model simulasi yang dibuat pada software Flexsim, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa model telah sesuai dengan alur sistem produksi bola di PT Savoria Ballsport. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa aliran material telah mengikuti urutan proses produksi, mulai dari kedatangan bahan baku, pemeriksaan kualitas, pemotongan bahan, sortir jenis bola, penjahitan, finishing, hingga pengiriman produk jadi yang dimana proses pengecekan dilakukan dengan memastikan jalur perpindahan material antar stasiun telah terhubung dengan benar, serta tidak ditemukan kesalahan logika proses maupun aliran entitas pada model simulasi. Selain itu, setiap objek seperti source, prosesor, PW, operator, transporter, dan sink telah ditempatkan sesuai dengan rancangan sistem produksi. Dengan demikian, model simulasi dapat dinyatakan mampu mempresentasikan sistem produksi secara logis dan dapat digunakan untuk tahap analisis performansi sistem produksi. Dan selanjutnya itu ada validasi, yang dimana hasil validasi model pada software Flexsim menunjukkan bahwa distribusi beta memiliki nilai relatif skor tertinggi, yaitu sebesar 88,71 dengan kategori evaluasi good, sehingga dinilai paling sesuai untuk mempresentasikan data waktu proses produksi. Selain itu, nilai error rata-rata model terhadap data asli sangat kecil, yaitu sekitar 0,01%, yang dimana menunjukkan tingkat kesesuaian model yang tinggi terhadap kondisi nyata. Pengujian model dilakukan dengan membandingkan beberapa distribusi kandidat untuk memastikan model simulasi mampu mempresentasikan sistem produksi secara akurat. Berdasarkan hasil validasi, model simulasi dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis performansi sistem produksi seperti identifikasi bottleneck, waktu tunggu, ut- utilisasi sumber daya, serta evaluasi efisiensi sistem produksi sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu terdapat output simulasi. Yang pertama di sini terdapat output dari dashboard state bar, yang dimana berdasarkan output state bar, proses penjahitan panel bola 91,85%, pencetakan logo dan desain 90,69%, serta pemotongan bahan panel 81,61% memiliki aktivitas processing tertinggi sehingga berpotensi menjadi bottleneck pada sistem produksi. Selain itu, proses kedatangan bahan baku didominasi kondisi generating sebesar 87,09%. Lalu terdapat output dari state pie chart, yang dimana berdasarkan output state pie, transporter 5 memiliki aktivitas tertinggi sebesar 19,87 dan operator 2 sebesar 15,84%, sehingga menunjukkan beban kerja paling tinggi dibandingkan resource lainnya. Namun sebagian besar operator dan transporter masih berada pada kondisi idle sehingga utilisasi sumber daya pada sistem produksi belum optimal. Lalu terdapat output dari dashboard work in process atau WP berdasarkan hasil simulasi average work in process pada sistem produksi bola di PT Variable Sport, diperoleh nilai rata-rata pada setiap proses produksi
Nilai WIP tertinggi terdapat pada proses kedatangan bahan baku sebesar 2,79 unit, sedangkan proses lainnya seperti pemotongan bahan panel, pencetakan logo, dan penjahitan panel bola memiliki nilai berkisar 0,91 sampai 0,93 unit. Selain itu, proses pengumpulan bahan, pemeriksaan kualitas, pengeleman, finishing, hingga pengiriman produk memiliki nilai WIP yang lebih rendah. Hasil tersebut menunjukkan adanya potensi penumpukan material pada awal sistem produksi yang dapat mempengaruhi kelancaran aliran produksi. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi perbaikan, di mana di sini ada feedback diagram bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk usulan perbaikannya, berdasarkan diagram Fishbone, produksi bola cacat dipengaruhi oleh faktor metode, mesin, material, main, dan environment. Perbaikan dilakukan melalui pembuatan Standard Operating Procedure atau SOP, preventive maintenance mesin, pemeriksaan kualitas material, pelatihan operator, serta perbaikan kondisi lingkungan kerja seperti kebersihan, ventilasi, dan pencahayaan. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengurangi human error, kerusakan mesin, dan produk cacar sehingga aliran produksi menjadi lebih lancar, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas produk. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu hasil simulasi sistem produksi PT Javaria Ballsport menggunakan Flexim menunjukkan masih terdapat bottleneck dan idle time akibat ketidakseimbangan aliran material, waktu proses, dan kapasitas kerja. Proses penjahitan panel, pencetakan logo, pemotongan bahan memiliki antrian dan aktivitas tertinggi sehingga menghambat kelancaran produksi. Selain itu, nilai average work in process atau WIP tertinggi terdapat pada proses kedatangan bahan baku sebesar 2,79 unit dengan total output produksi sebanyak 17 produk per hari. Dan yang kedua, model simulasi Discrete Event Simulation atau DES menggunakan Flexim mampu mempresentasikan kondisi nyata sistem produksi mulai dari bahan baku hingga finishing. Simulasi membantu menganalisis performa sistem melalui identifikasi waktu antrian, utilisasi research, dan aktivitas setiap stasiun kerja sehingga diketahui adanya ketidakseimbangan beban kerja pada beberapa operator dan transporter. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil simulasi, rekomendasi perbaikan dilakukan melalui penambahan operator, pemerataan aliran material, dan penyesuaian kapasitas kerja pada beberapa stasiun produksi. Usulan tersebut diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi sistem, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas output produksi. Dan selanjutnya ada saran. Saran yang pertama yaitu sebaiknya dilakukan penambahan jumlah operator pada proses produksi yang memiliki tingkat processing dan antrean tinggi agar beban kerja menjadi lebih seimbang dan proses produksi dapat berjalan lebih lancar. Dan saran yang kedua, sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan perbandingan beberapa skenario perbaikan sistem produksi untuk mengetahui alternatif solusi yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kelancaran proses produksi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sebaiknya dilakukan pengujian simulasi pada kondisi permintaan tinggi untuk mengetahui batas maksimum kapasitas sistem produksi yang dapat dicapai perusahaan. Oke, sekian presentasi dari pemaparan PPT kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami, dari pemaparan PPT kelompok kami dan juga running software kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.